akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ba'du. Santri Rumah Kitab, barakallahu fi hayatikum. Bertemu kembali dengan Rumah Kitab. Kita pada kali ini meneruskan kajian kita pada kitab Matan Safinatun Najah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca fasal-fasal yang berkaitan dengan babus shalah. Tetapi sebelumnya, marilah kita hadiahkan surah Al-Fatihah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin al mukhlisin wa ila muallifi hadzal kitab wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-awratu arba'un. Al-awratu, adapun aurat-aurat itu arba'un, ada 4. Aurat secara bahasa itu artinya adalah al-khalal wal aib, yaitu sesuatu yang aib. Jadi di dalam tubuh kita jika tidak ditutupi maka itu menjadi aib untuk dilihat orang. Dan kewajiban menutup aurat adalah suatu hal yang wajib atas dasar perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam sholat ada cara tertentu dan batasan tertentu aurat yang harus ditutup ketika kita sholat. Ada berbeda antara di luar sholat dan di dalam sholat, ada batasan-batasan yang berbeda, dan ini terkait dengan aurat yang harus ditutupi ketika waktu sholat. Yang pertama, auratur rajuli, auratnya seorang laki-laki mutlakon, secara mutlak, baik dia orang yang merdeka ataupun budak, al-abid, wal amati, dan auratnya budak perempuan, fis sholati, di dalam sholat, itu ma, anggota badan, bainas surrati, antara pusar, warrukbati, dan lutut. Meskipun aurat laki-laki saat sholat itu adalah antara pusar dan lutut, tetapi kita punya etika dan kesopanan. Jadi kalau dalam sholat jamaah di masjid, kalau kita hanya menutup bagian antara pusar dan lutut, tentu ada kaidah lain, yaitu khudzu zinatakum, kita diperintahkan untuk berbagus-bagus ketika menghadap Allah, tentunya dengan sempurna menutup anggota tubuh kita mulai dari atas sampai bawah. Yang kedua, auratul hurrati, auratnya perempuan yang merdeka, fis sholati, di dalam sholat, itu jami'u badaniha, semua badannya, ma siwa al-wajhi, kecuali wajah, wal kaffaini, dan 2 telapak tangan. Yang ketiga, auratul hurrati, auratnya perempuan yang merdeka, wal amati, dan budak perempuan, indal ajanibi, di saat bersama orang laki-laki yang bukan mahramnya, itu jami'ul badani, semua anggota badan. Nah, ini perlu dicatat. Jadi perempuan yang merdeka
itu auratnya saat sholat ini harus dibuka, wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi di luar sholat ini menurut madhab Imam Syafi'i dia harus ditutup. Jadi sebenarnya cadar itu bukan masalah kalau di dalam kajian fikih atau syariat murni. Yang keempat, inda maharimiha, auratnya perempuan bersama dengan orang-orang dekat atau orang mahramnya, wan nisa'i, dan jika bersama dengan perempuan-perempuan lain, itu anggota badan, baina surrati, di antara pusar, warukbati, dan lutut. Jadi ketika perempuan bersama dengan mahramnya yang laki-laki atau bersama teman-temannya perempuan, itu auratnya adalah antara pusar dan lutut. Tentu ini perlu dilihat kondisinya. Kalau kondisi di luar tentu harus yang mengikuti etika kesopanan yang berlaku. Fasal berikutnya, arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat, itu sab'ata asyara, ada 17. Arkan itu jamak dari rukun. Bedanya rukun dengan syarat, dua-duanya itu menjadi penentu sah dan tidaknya sholat, tetapi rukun itu adalah termasuk bagian dari sholat, sedangkan syarat itu di luar dari bagian sholat. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat untuk sholat, dan nanti akan dibahas bagaimana niat sholat pada fasal berikutnya. As-sani takbiratul ihrami, yaitu takbir ihram, yaitu takbir pembuka sholat kita. As-salisu al-qiyamu alal qadir, al-qiyamu berdiri, alal qadiri terhadap orang yang mampu, fil fardi dalam sholat fardu. Jadi untuk 5 sholat fardu kita harus berdiri jika mampu. Jika tidak mampu kita dengan duduk, misalnya dalam perjalanan atau karena sakit tidak mampu berdiri, kita bisa duduk. Andaikan kita tidak bisa duduk, tentunya dengan tidur dan berikutnya. Ar-rabu, yang keempat, qiraatul fatihati, membaca surah Fatihah. Jadi ini salah satu bacaan yang wajib yang harus dihafalkan seorang muslim, yaitu surat Al-Fatihah. Harus murattal, harus mujawwad, harus dengan bacaan yang fasih. Kalau bacaan-bacaan yang lainnya boleh tidak fasih, boleh tidak murattal, tetapi untuk Fatihah harus sesuai dengan kaidah tajwid. Al-khamisu ar-ruku', yaitu ruku'. Kemudian at-tuma'ninatu fihi, harus tuma'ninah ketika ruku', dan batas minimal tuma'ninah dalam ruku' adalah dengan bacaan subhanallah. Berikutnya adalah al-i'tidal, yaitu berdiri dari ruku', wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah ketika i'tidal. Jadi ada jeda sedikit, tidak ruku' set gerakan cepat, tidak, tapi harus ada tenang sedikit, kira-kira dengan bacaan subhanallah itu minimal. Berikutnya adalah yang ke-9, at-tasi'u as-sujudu marrataini, yaitu 2 kali sujud. Wa tuma'ninatu fihi, dan harus ada tuma'ninah di 2 sujud tersebut. Al-hadi asyar, yang ke-11, al-julusu, duduk, bainas sajdataini, di antara 2 sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan disertai dengan tuma'ninah di duduk tersebut. As-salisa asyar, ke-13, at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Ar-rabi' asyar, al-qu'udu fihi, duduk tasyahud akhir. Al-khamisa asyar, as-salatu ala nabi, membaca salawat nabi ketika tasyahud akhir. As-sadisa asyar, as-salamu, yaitu membaca salam, minimal as-salam. Itu sebagai rukun terakhir daripada sholat. Dan tentunya rukun-rukun tersebut harus dilakukan dengan at-tartibu, yaitu tertib, tidak boleh melompat-lompat.
dari ruku langsung sujud, tidak boleh, harus at-tartib secara berurutan. Kita lanjutkan pada fasal berikutnya, yaitu an-niyatu, adapun niat sholat itu salasu darajatin, ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Yang pertama, in kanatis sholatu, jika ada yang kita lakukan adalah in kanatis sholatu, jika sholat yang dilaksanakan itu fardun fardu, maka wajaba qasdul fi'li, harus berniat mengerjakan sholat fardu, wa ta'yinu, dan menentukan sholat apa, zuhur, asar, maghrib, subuh, harus ditentukan. Wal fardiyatu, dan dinyatakan dengan fardu. Jadi ada 3. Usolli itu sebagai maksud kita mengerjakan sholat, kemudian fardo itu kita menentukan kefarduan, az-zuhri jenis sholatnya. Jadi minimal itu ada 3 itu. Usolli fardul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati, ada nilai. Berikutnya adalah tambahan. Yang kedua, in kanat nafilatan, andaikan sholatnya itu sholat sunnah muaqqatatan, yang terkait dengan waktu, seperti karotibatin, sholat sunnah rawatib yang kita laksanakan sebelum atau sudah sholat fardu, auzati sababin, atau mempunyai sebab, wajib apa, qasdul fi'li, menyatakan bermaksud mengerjakan sholat, wa ta'yinu, dan yang kedua adalah menentukan sholat sunat rawatib apa, sholat sunnah witir, atau tarawih harus disebutkan. Itu terkait dengan sholat sunnah yang muakkad. In kanat nafilatan, andaikan sholatnya adalah sholat sunnah mutlak, cukup wajaba qasdul fi'li faqat, cukup berniat melaksanakan sholat saja. Al-fi'lu yang dinamakan pekerjaan adalah dengan kata usolli. Wa ta'yinu yang dimaksud dengan menentukan nama sholatnya adalah zuhron atau asron, sholat zuhur atau asar. Wal fardiyatu, dan kefarduan, kewajiban adalah dengan kata fardon. Jadi sholat fardu minimal dengan 3 ucapan, usolli, fardol zuhri, Allahu Akbar. Jadi itu minimalis. Kalau mau dilengkapi sampai seperti usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati, ada anillahi ta'ala, Allahu Akbar. Demikian 3 fasal yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semuanya, dan kami selalu mengajak kepada semua untuk selalu menambah keilmuan kita, apalagi terkait dengan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.